Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu terus berlalu. Hari ini kita dipertemukan kembali dengan Idul Adha atau Idul Kurban 1442 Hijriah atau 2021 Masehi yang kembali berlangsung dalam keadaan COVID-19 ya. Pandemi yang masih berlangsung. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha ini dengan penuh keterbatasan. Begitupun kita di Indonesia yang masih diterapkan PPKM darurat oleh pemerintah. Oleh karena itu, Idul Adha yang masih dalam keterbatasan ini hendaknya kita maknai lebih sekedar penyembelihan hewan kurban. Namun kita harus memperbanyak amal ibadah dengan berbagi kepada sesama. Apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, yang mungkin itu bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita pengorbanan. Yang kita tahu bahwa pandemi ini sangat berpengaruh kepada sektor ekonomi dan sosial masyarakat, terutama masyarakat golongan bawah atau kepada masyarakat yang tergolong ekonomi lemah gitu ya. Itu sangat berdampak sekali kepada mereka. Misalnya mereka yang berjualan dan saat ini tidak bisa berjualan karena imbas PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan perekonomian mereka harus tetap berjalan. Makan harus tetap dilakukan setiap hari. Kita harus melihat masalah ini dari segi agama, segi kemanusiaan, segi ilmu pengetahuan, dan segi kepekaan nurani, agar mereka yang terdampak oleh PPKM darurat atau terdampak oleh pandemi ini tidak merasa diasingkan gitu ya, tidak merasa sendirian. Kita kontekkan spirit Idul Adha ini atau Idul Kurban ini dengan saling berbagi terhadap sesama, saling gotong royong untuk membantu sesama agar kita cepat terbebas dari wabah ini. Dan ini menurut penelitian, masyarakat yang terkena COVID, mereka cenderung lebih cemas, ketakutan, bahkan ragu untuk memulai lagi hal yang mereka lakukan sebelum adanya COVID-19. Contohnya ketika sebelum COVID mereka berjualan, terus sekarang adanya PPKM pembatasan, mereka merasakan kecemasan, ketakutan, dan imbasnya nanti setelah pandemi ini selesai, mereka akan ragu untuk memulai lagi kembali usaha mereka, ragu untuk memulai lagi melangkah. Karena bayang-bayang ketakutan itu masih terekam di mereka. Pandemi ini memang membatasi kita, harus jaga jarak, harus mematuhi protokol kesehatan, tapi jangan sampai kita merasa sendirian, merasa tidak ada teman. Memaknai semacam ini mudah-mudahan bisa memberikan perspektif kekinian ya tentang pengorbanan, tentang Idul Adha. Pengorbanan tidak hanya dengan hewan kurban, tapi bisa dengan yang lain. Tapi tidak jauh dari konteksnya Idul Adha, yaitu pengorbanan. Kita bisa berkorban dengan apa yang kita miliki, berbagi dengan apa yang kita miliki dengan kemampuan kita, dan tidak harus
Idul Adha. Setiap waktu kita bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Dan mudah-mudahan itu menimbulkan semangat yang baik untuk orang lain. Dengan Idul Adha ini, mudah-mudahan Indonesia cepat bangkit dari keterpurukan ini. Bisa memberikan power positif dan memberikan semangat juang untuk kita bangkit kembali. Saya yakin Indonesia bisa bangkit dan tunjukkan bahwa kita memang macan Asia yang paling ditakuti. Indonesia bangkit.